Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan membahas soal TWK, yang sebagaimana TWK adalah subtes dari SKD ya teman-teman. Nah, untuk persiapan CPNS 2024, kita harus mempersiapkan dan mempelajari bagaimana model-model soal TWK. Nah, TWK ini teman-teman, melihat dari seleksi kedinasan waktu bulan yang lalu ya teman-teman. Nah, TWK itu soalnya banyak yang penalaran teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita bahas ya teman-teman. Teman-teman boleh ambil kertas ataupun catatan digital lainnya ya untuk mengisi dan menulis jawaban teman-teman sekalian sebelum kita masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke. Perkembangan zaman yang terus meningkat membuat beberapa hal yang awalnya dijunjung tinggi di masa lalu tidak lagi relevan di era modern. Namun, hal tersebut tidak berlaku untuk konsep bela negara. Salah satu wujud bela negara di era modern adalah A. Saling menghargai satu sama lain, baik secara langsung maupun di dunia maya seperti media sosial. B. Membeli alat elektronik yang sedang tren, meskipun termasuk barang impor. C. Mendukung aksi hacker Joka dalam melakukan peretasan data pribadi. D. Membuat dan mengunggah konten review barang-barang impor ke media sosial. E. Mempercayai setiap berita yang tersebar di media sosial. Oke teman-teman sekalian, silakan dijawab terlebih dahulu. Teman-teman boleh pause ya videonya. Setelah itu kita akan masuk pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman, nah pertanyaannya di sini ya, salah satu wujud bela negara di era modern. Nah, bela negara ya kata kuncinya di sini ya teman-teman, di era modern bela negara kuncinya. Kita lihat dari A, B, C, D, dan E yang mana yang kira-kira wujud dari bela negara di era modern teman-teman. Kita lihat E, mempercayai semua atau setiap berita yang tersebar di media sosial. Nah, ini tidak positif ya teman-teman, karena berita di media sosial itu tidak boleh kita percayai 100% ya teman-teman, harus kita pilah-pilah dulu ya berita-berita yang ada di media sosial. Kemudian yang D, membuat dan mengunggah konten review barang-barang impor ke media sosial. Ini juga tidak termasuk ya teman-teman dalam bela negara ya teman-teman. Terus yang C, mendukung aksi hacker Joker dalam melakukan peretasan data pribadi. Ini tidak boleh juga teman-teman. Terus yang B, membeli alat elektronik yang sedang tren meskipun termasuk barang impor. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan bela negara teman-teman. Kemudian kita lihat saling menghargai satu sama lain baik secara langsung maupun di dunia maya seperti media sosial. Nah, ini yang benar teman-teman dalam wujud bela negara di era modern. Jadi yang paling benar itu adalah option A. Dengan saling menghargai satu sama lain baik secara langsung maupun di dunia maya seperti media sosial. Karena itu bentuk wujud dari bela negara di era modern atau digital. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga negara, dan setiap warga negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 4 alinea yang memuat tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Adapun makna pada alinea pertama. A. Aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk bebas dan melepaskan diri dari penjajah. B. Mengandung cita-cita proklamasi kemerdekaan, yaitu menuju rakyat yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan makmur. C.
Kesadaran dan pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya hasil perjuangan rakyat semata, tetapi juga berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. D. Mengandung dasar negara. E. Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang berperan dalam melindungi segenap bangsa Indonesia. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk pembahasan dan memilih jawaban yang paling benar. Oke teman-teman, kita lihat ya pertanyaannya di sini. Adapun makna pada alinea pertama. Nah, tentang alinea pertama. Nah, teman-teman sekalian disimak ya baik-baik ya. Saya akan membacakan alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, jadi pertanyaannya di sini teman-teman, makna pada alinea pertama. Kita lihat ya teman-teman dari A, B, C, D, dan E, yang mana kira-kira yang merupakan makna pada alinea pertama. Nah, makna dari alinea pertama yaitu adalah aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk bebas dan melepaskan diri dari penjajah. Jadi yang paling benar itu adalah A, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Mira merupakan salah satu warga negara Indonesia yang sedang berlibur di luar kota. Suatu hari, Mira mengikuti pameran kebudayaan yang diadakan di kota tersebut. Mira menunjukkan sikap dan pandangan meremehkan kebudayaan yang ditampilkan. Ia merasa budaya di kampungnya jauh lebih baik dan menarik dibandingkan dengan kota tersebut. Sikap yang ditunjukkan Mira dikenal dengan istilah A. Sekularisme, B. Fanatik berlebihan, C. Pluralisme, D. Chauvinisme, E. Etnosentrisme. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Sekalian, nah, sebelumnya saya akan memberitahukan arti dari sekularisme. Sekularisme adalah prinsip yang bertujuan untuk menjalankan urusan-urusan manusia berdasarkan pertimbangan sekuler dan naturalistik. Sedangkan pluralisme, paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Kemudian, Chauvinisme, paham yang mengagung-agungkan negara sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Kemudian etnosentrisme adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai sosial dan standar budaya sendiri. Orang-orang etnosentrisme menilai kelompok lain relatif terhadap kelompok atau kebudayaan kalian. Jadi jawaban yang paling benar adalah etnosentrisme, teman-teman ya. Karena etnosentrisme ini artinya mereka memiliki persepsi atau pandangan bahwa kebudayaan yang dimilikinya jauh lebih baik dan merendahkan budaya lainnya. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah yang E, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seluruh siswa di kota X mengikuti upacara bendera pada hari besar kenegaraan, seperti upacara kemerdekaan RI, upacara Hari Pendidikan, upacara Hari Kebangkitan Nasional, dan lain sebagainya. Selain itu, siswa-siswi tersebut juga melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin secara rutin. Sikap siswa-siswi tersebut membuktikan kecintaannya terhadap bangsa Indonesia yang disebut dengan A. Patriotisme, B. Nasionalisme, C. Etnosentrisme, D. Imperialisme, E. Liberalisme. Oke teman-teman, sekarang dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman, sebelum kita menjawabnya ya,
Saya akan menjelaskan satu persatu apa itu patriotisme, nasionalisme, etnosentrisme, imperialisme, dan liberalisme. Nah, patriotisme adalah sikap rela berkorban demi bangsa dan negara. Kemudian, etnosentrisme adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai sosial dan standar budaya sendiri. Kemudian, imperialisme adalah sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atas daerah lain agar negara tersebut dapat dipelihara atau berkembang. Nah, selanjutnya liberalisme adalah sebuah pandangan politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan, persetujuan dari yang diperintah, dan persamaan di hadapan hukum. Kemudian yang nasionalisme, teman-teman, adalah perasaan kebangsaan atau cinta tanah air yang tinggi dan tidak memandang rendah bangsa lain. Salah satu contoh sikap nasionalisme adalah mengikuti upacara bendera. Nah, kata kuncinya di sini teman-teman pada pernyataan. Jadi, jawaban yang paling benar adalah nasionalisme. Karena nasionalisme ini adalah sikap cinta tanah air. Oke, jadi yang benar pilihan B, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis dan tidak tertulis. Oleh karena itu, setiap masyarakat Indonesia harus memahami hal-hal yang terkandung dalam setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga mampu mencerminkan nilai positif yang terkandung di dalamnya. Salah satu bentuk dari nilai produktivitas dalam pengamalan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Berani membela kebenaran. B. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. C. Terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. D. Keseimbangan antara rohani dan jasmani. E. Menjalankan hak dan kewajiban warga negara yang proporsional, tidak memaksakan kehendak, saling toleransi, dan membela dan melindungi yang lemah. Oke teman-teman, ini merupakan soal bonus ya teman-teman. Teman-teman boleh jawab soal bonus ini di kolom komen dan sertakan alasannya mengapa teman-teman memilih A, B, C, D, atau E teman-teman sekalian. Silakan cantumkan di kolom komen dan berikan alasan teman-teman sekalian. Oke teman-teman sekalian, terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman dalam mempersiapkan diri pada seleksi CPNS di tahun 2024 khususnya di subtes tes wawasan kebangsaan. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.